sekarang Miss lanjut ke slide berikutnya. Nah, terus Miss bagaimana ya cara kita untuk menguraikan konsep yang saling berkaitan? Yang pertama ya, selalulah kalau misalnya ada teks ya pastilah auto kita baca teksnya dengan saksama. Kita baca. Kemudian kita tandai informasi-informasi penting. Ingatkan informasi-informasi penting seperti kalau misalnya ada kita pancing dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana. Ada informasi yang ingin diberitahukan itu kita tandai. Kemudian kita temukan konsep yang saling berkaitan. Misalkan di paragraf sebelumnya berbicara tentang handphone. Kita cari apakah di paragraf berikutnya juga membahas tentang handphone, apakah mereka saling berkesinambungan, apakah saling berkaitan, kita cari kan. Kemudian kita uraikan atau kita sebutkan ulang dengan bahasa kita sendiri juga bisa, tapi tidak mengurangi atau melebihi dari makna yang sebenarnya. Oke, tanpa berlama-lama kita lihat buku kita nak, textbook page 88, coba, 98, 98. Already? Okay. Now, as usually, I want one by one to read this text, ya. Okay, I will call your name and then you just read one sentence. Hanya cukup membaca satu kalimat ya nak ya, biar teman yang lain berbagi. Okay, now, okay, please read. The first is Adeline. Satu kalimat ya nak ya. Dari judul, start from the title. Okay, go ahead, Adeline. Bravo di Indonesia Book Fair. Kira-kira kalau sahabat Bravo diberikan sejumlah potongan kertas origami dengan beraneka bentuk, mau dibuat apa ya? Ada potongan kertas. Okay, just till that ya. And then continue by Kenzo. Where's Miss? Mulai dari kata ada, potongan. Page 98. Belum dibuka bukunya ya. Ada potongan kertas origami berbentuk persegi panjang, persegi tiga, dan lingkaran. Oke, sudah dibaca si Jessica ya. Oke. And then next, Kenzo, can you continue? Wah, dari wah. Dari potongan-potongan kertas itu sahabat Bravo bisa membuat berbagai macam-macam gambar menarik loh. Ingin tahu berikutnya? Buktinya. Bahkan ayo beraksi yang diadakan di stand Erlangga for Kids di Indonesia Book Fair pada Sabtu 15 November 2008. Sejumlah sahabat Bravo membuat beragam kreasi yang menarik. Ada yang Oke, stop. Oke, thank you Kenzo. Next, continue by David. Ada yang membuat kereta api, mobil-mobilan, lampu lalu lintas, rumah, bunga, bintang, matahari, dan sebagainya. Oke, thank you. Lanjut Febrian. Kreasi yang mereka buat itu bisa panjang, lalu dijadikan hiasan di kamar loh. Coba diulang lagi, nak. Bisa dipajang. Kreasi yang mereka buat itu bisa dipajang, lalu dijadikan hiasan di dinding kamar loh. Oke, good job. Thank you, Febrian. Next, Vina. Mereka dengan bersemangat menggali kreativitas sehingga menghasilkan karya yang istimewa. Oke, good job. Next, Hieronymus. Hieronymus. Yes, Miss. Tidak ada yang menang atau kalah dalam acara tersebut. Hal terpenting adalah
para sahabat Bravo. Let's untuk mengasah kreativitas. Okay, good job. Now, continue by Yosefa. Keesokan harinya. Keesokan harinya, Bravo menceritakan peri Doga. Sahabat Bravo pasti kenal dengan peri Doga kan? Itulah rubrik peri dongeng dan gambar yang ada di majalah Bravo. Okay, good job. Thank you. Next, Jesslyn. Continue, Jesslyn. Di acara tersebut, we cannot hear you, Jesslyn. What's going on? Okay, I think there's a problem, ya. Okay, continue by Kian. Kian. Di acara tersebut, sahabat Bravo diajak untuk mendengarkan dongeng peri Doga yang dibawakan oleh Kak Mia. okay, good job. Continue by Kennedy. Yes, Miss. Continue, Kennedy. Sahabat Bravo. Yes, me ngelek, Miss. Okay, now see your book page 98, paragraph 3. Kalimat yang ada kata sahabat Bravo mendengarkan. Coba bisa diikuti, Nak. Sahabat Bravo mendengarkan dongeng berjudul Ulta Metode. Oke, Kennedy, please ya, pay attention ya, next ya. Oke, lanjut Claudia. Can you hear me, Claudia? Continue, Claudia. Oke, berarti nggak di depan HP atau laptopnya ya, Claudia ya. How about you, Gogo? Can you continue, Gogo? Sama ya, Gogo also. Alexandra? Alexandra, can you continue? Oke. Miss Andai ya, siapa yang ini ya? Oke, lanjut. Please continue again, Yosefa. Setelah selesai mendengarkan dongeng, mereka bersama-sama menggambar satu tokoh yang diceritakan pada dongeng tersebut, yaitu monyet. Oke, next continue by Steviandi. Mereka senang sekali mengikuti acara itu, apalagi ada dua peri Doga yang menemani Kak Mia selama acara tersebut berlangsung. Oke, the last is... Oke, so... Kennedy, can you continue? Wah, peri Doga benar-benar menghibur para sahabat Bravo yang datang ke sana. Oke, well done. Oke, so after, nah jadi ini nak, teks ini merupakan teks yang sering ada di majalah ya, atau di surat kabar. Ini merupakan artikel. Nah, jadi artikel itu juga merupakan contoh dari teks non-fiksi kan? Karena benar-benar ada kan si Bravo ini, ada acaranya tanggal 15 November, benar-benar berlangsung ya kan acaranya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui informasi apa saja yang bisa kalian ambil dari artikel ini, nak. Informasi apa saja yang bisa kalian sebutkan ke Miss? Coba. Please raise your hand. And then I ask you, and then you can unmute yourself ya. Coba, kira-kira apa saja informasi yang kalian dapatkan dari teks atau artikel non-fiksi ini tentang acara Bravo yang ada di Indonesia Book Fair.
dari Erlangga. Jadi Erlangga ini kan penerbit buku. Mereka melaksanakan acara di stan, ya kan? Nah, coba kira-kira apa saja yang kalian dapat informasi dari sini? Mulai dari mungkin kapan dilaksanakan, apa saja acaranya yang dilaksanakan di stan tersebut. Coba dilihat lagi teksnya. Yuk, dicermati, nak, dicermati. Vina, do you can? Can you, Vina? Vina. Can you mention the informasi penting dari sini, Vina? Oke. Sudah ada yang menyebutkan kita harus belajar untuk mengasah kreativitas. Oke, from David. Who else? Masih banyak kan informasi yang lainnya? Miss bantu ya, coba sebutkan tanggalnya, di mana dilaksanakan, apa nama acaranya, apa kegiatannya di sana, coba. Masih banyak ini, nak, coba yuk. Kita gali, kira-kira apa saja informasinya lagi dari teks tersebut. Ayo, jangan cuma si David aja. Yang lainnya mana nih, Jupiter kelas? Kira-kira apa lagi informasi yang ingin disampaikan dari teks ini? Sudah Miss bantu loh. Misalkan tanggalnya, lokasinya, apa kegiatannya di sana. Oke, 15 November 2008 di Indonesia tepatnya Book Fair. Iya ya, kita bisa katakan pada tanggal 15 November 2008 ada acara Book Fair yang dilaksanakan oleh Erlangga for Kids. Bisa kita bolak-balik kalimatnya, nak ya, yang penting intinya sama, tanggalnya dan siapa yang melakukannya, pihak Erlangga yang melaksanakan Book Fair. Seperti itu ya, nak ya. Coba ini ada lagi, ya, bisa baca one by one ya, nak ya. Mereka menonton dongeng berjudul Utama Tode. Good job. Di sini kan ada juga ya, karena di paragraf ketiga disebutkan bahwa sahabat Bravo mendengarkan dongeng berjudul Utama Tode. Itu kan informasi penting juga itu ya, nak ya. Judul dongengnya, ya kan? Oke, next. Ada lagi yang lain? Oke, Miss bantu ya. Coba kita lihat lagi dari paragraf kedua ya. Paragraf kedua tadi sudah dikatakan tadi ya, tanggalnya 15 November 2008 diadakan Stan Erlangga for Kids yang bertemakan Ayo Kreasi. Nah, terus kita bertanya, nah, dalam pikiran kita gini, acara apa rupanya di situ? Acara apa yang diadakan di Erlangga for Kids itu? Coba kita cari. Sahabat Bravo membuat beragam kreasi yang menarik. Berarti mereka membuat kreasi di stand itu, nak. Jadi nggak cuma ada stand udah selesai, tapi kita harus bertanya, kita harus berpikir gitu, apa acara di sana? Ternyata mereka bisa membuat aneka kreasi. Seperti apa contohnya? Coba dibuka bukunya lagi, coba, nak. Di paragraf kedua itu, contoh dari kreasi yang menarik itu seperti apa saja? Coba dilihat teksnya, yuk. Apa-apa aja contoh kreasinya, nak? Oke, you can unmute ya. Oke, ada yang sudah jawab. Mobil-mobilan, lampu lalu lintas, rumah, bunga. Ya, good job ya, bener ya. Itu kan sudah termasuk, itu merupakan termasuk informasi penting ya, nak ya. Ada juga menggambar monyet. Iya, menggambar monyet. Iya, benar ya, karena itu merupakan dongengnya cerita tentang monyet. Jadi mereka menggambar monyet. Good job. Kemudian,
Setelah kita tahu ternyata di situ ada pembuatan kreasi, terus kita lihat lagi kira-kira selain mereka berkreasi ada acara lagi nggak? Ternyata ada. Sahabat Bravo juga mendengarkan dongeng dari Peridoga. Nah, itu juga nak merupakan informasi ya nak ya. Jadi di acara stand itu, di book fair itu, pertama mereka bisa membuat kreasi mobil-mobilan yang bisa dibuat menjadi hiasan dinding atau kamar. Kemudian di situ juga mereka bisa mendengarkan dongeng dari Peridoga. Dan yang ketiga, mereka juga ikut menggambar tokoh dalam dongeng tersebut, yaitu menggambar monyet. Oke, kira-kira ada lagi nak atau sudah semua? I think udah semua ya nak ya, itulah intinya, nah itulah konsep yang ingin disampaikan. Jadi semua itu membahas tentang kegiatan sahabat Bravo di Indonesia Book Fair. Ya kan? Itulah nak konsepnya. Apa-apa saja kegiatannya yang seperti Miss bilang tadi, membuat kreasi. Konsep berikutnya apalagi? Mereka bisa mendengarkan dongeng. Apalagi mereka bisa membuat atau menggambar tokoh dongeng tersebut berupa monyet. Oke, nah the last. Sebelum kita ini, Miss mau minta lebih aktif lagi ya nak ya. Miss harapkan semua bisa kalau kita lagi membaca nak. Kalau kita lagi membaca sekalian disimak nak. Jadi kita membaca itu bukan sekedar berkata-kata, habis itu kita lupa apa yang kita baca. Tapi harus kita simak. Kira-kira teks ini bahasnya tentang apa? Seperti itu ya nak ya, kalau membaca ya. Now you can open your book page 100. Coba 100. Oke. Nah, di sini page 100 ini Miss mau yang baca satu orang aja, yang lainnya mengikuti sekalian disimak ya. Dan setelah dibaca, sabar ya nak ya, dan setelah dibaca kita akan menjawab pertanyaan. Nah, kalau kita yang menjawab pertanyaan pastikan kalian mengerti apa yang kalian baca ya nak ya. Oke, so for today ya, I will ask someone. Tolong pilih saya. Wait ya kids ya. Now I want to ask Kevin. Kevin ya nak ya. Oke, Kevin please read page 100 tentang gasing. Yang gasingnya, Miss? Iya, satu paragraf itu semua dibaca nak. Gasing. Gasing adalah mainan yang dimainkan dengan cara diputar agar berputar pada suatu titik poros. Pada umumnya, gasing terbuat dari kayu. Gasing diputar dengan menggunakan tali yang terbuat dari nilon atau kulit kayu. Terdapat dua jenis gasing yang populer dimainkan, yaitu gasing adu bunyi dan gasing ada pukul. Gasing dimainkan dengan cara melilitkan tali dengan gasing. Kemudian melempar gasing sambil menarik tali. Ia akan menyebabkan gasing berputar dengan kencang. Oke, good job. Thank you, Kevin. Now kids, sebelum kita menjawab, Miss mau menunjukkan dulu. Kira-kira di sini udah tahu nggak gasing itu kayak mana bentuknya? Sudah pernah main gasing belum? Saya pernah, tapi gasing itu nggak pakai tali, Miss. Oh, nggak pakai tali. Nah, jadi ini Miss kasih tunjukin anak gasing. Ini kan terbentuk dari, bisa terbuat dari kayu ya, nak ya. Kayu itu dibentuk mereka. Jadi runcing di ujungnya, nak. Runcing di ujungnya. Nah, kemudian untuk dari besi, Miss. Biasanya itu terbuat dari kayu, nak. Itu kan di teks ada dibuat pada umumnya gasing terbuat dari kayu. Mungkin ada bahan lain, tapi seperti inilah dia. Ini namanya mainan gasing, tapi bukan yang tradisional ya nak ya. Ini kan sudah permainan modern sebenarnya ini. Ini tinggal ditarik, udah jadi berputar dia kan. Pernah kan lihat seperti ini? Nah, tapi kalau yang kita bahas, yang tradisional ini nak, yang seperti ini. Jadi waktu Miss kecil, Miss pernah lihat teman-teman Miss juga main gasing. Jadi nanti tali ini nak, dililitkan dia di sini, di gasingnya itu, kemudian ditarik kencang-kencang. Cus! Udah ditarik, jatuhlah gasingnya itu ke tanah, nanti
gasingnya berputar terus, dia terus. Nah, jadi itulah permainan tradisional zaman dulu, nak, sebelum ada gadget, sebelum ada handphone. Nah, ini tadi yang kita bahas, kan ada tadi gasing putar, nak, dan gasing adu. Nah, ini mereka beradu. Jadi kalau misalnya dulu teman Miss itu mainnya, misalnya ada 2 orang, nah mereka mainkan gasingnya masing-masing. Misalnya satu orang mainkan gasingnya, ditarik gasingnya, berputarlah gasingnya kan, terus nanti ada yang nembak lagi teman Miss yang lain. Dia mainkan gasingnya, ditarik lagi, terus diputar lagi. Akhirnya mereka saling beradu gasingnya di tanah. Nah, ini dia permainan tradisional ini, anak ya. Mungkin sekarang sudah jarang kita jumpai, tapi it's okay ya, kita bisa bayangkan, kita bisa lihat, dan bisa kita ceritakan. Oke, sekarang kita bisa lanjut lagi fokus ke teks kita ya. Miss stop share. Oke, let's see the question. Oke, be fokus ya kids ya. Nah, dari teks tadi, nak, apa yang kamu ketahui tentang gasing? Oke, please raise your hands first, and then I will choose you. Oke, Febrian. Oke, now Febrian, please answer. What do you know about gasing? Mainan yang dimainkan dengan cara diputar agar berputar pada suatu titik poros. Okay, good job. That's 1 point of Febrian, from Febrian. Who else? Okay, next, David. Jenis gasing, Miss. Oke, coba jenis gasingnya apa aja, David? Gasing orang. Yes, gasing adu bunyi, gasing adu pukul ya. Itu jenis-jenisnya ya. Good job. And then Beyblade. Okay, and then Yosefa? What else do you know about gasing after read this passage? Okay, Kevin? Ini gasing diputar dengan menggunakan tali yang terbuat dari nilon atau kulit kayu. Oke, good job. Nah, jadi kita juga dikasih tahu cara bermain gasing itu gimana. Ternyata dia diputar dengan melilitkan tali pada gasing, ya kan? Oke, ada lagi yang belum kita sebutkan, nak? Coba Hieronymus, what else? Oke, ada lagi, nak? Kira-kira? Sambil menarik gasing tersebut. Cara bermainnya maksudnya. Oke, benar juga ya. Oke, so I think that's all ya. Kita bisa simpulkan kira-kira siapa yang bisa merangkum informasi tadi. Coba. Kira-kira siapa yang bisa langsung explain ke kamera, gasing adalah permainan yang diputar, kemudian jenis-jenisnya ada kuning. Coba siapa yang bisa explain seperti itu, coba. Ini kan kita menguraikan konsep-konsep yang kita pelajari tentang gasing. Who can? Miss. Oke, silahkan. Konsep-konsep tentang gasing, Miss. Pertama, gasing merupakan salah satu permainan tradisional yang memiliki cara bermainnya adalah dilempar dan ditarik. Oke. Gasing merupakan salah satu permainan tradisional yang memiliki 2 jenis, yaitu dengan cara adu, yaitu adalah gasing dengan adu kekuatan dan gasing dengan adu suara. Pukul. Adu pukul. Yang kelima adalah Oke, tes Hieronymus. Oke, bad connection. It's okay ya. Now, benar ya, kalau kita simpulkan, gasing adalah permainan tradisional ya yang diputar yang permainannya diputar
agar gasingnya itu berputar pada titik poros tertentu. Cara permainannya adalah dengan melilitkan tali pada gasing, kemudian ditarik terus dilempar, cus. Oke, dan jenisnya itu ada gasing adu bunyi dan gasing adu pukul. Tali yang digunakan, yang diputar untuk pada lilitan gasing itu terbuat dari nilon atau kulit kayu. Nah, seperti itu sudah cukup ya, nak ya. Next, number 2. Who can answer? Apa saja jenis gasing itu? Coba, dari teks itu apa saja jenis gasingnya, nak? Jenis gasingnya adalah 1. Gasing adu bunyi dan gasing adu pukul, Miss. Yes, good job. Gasing adu bunyi dan gasing adu pukul. Itulah jenisnya tadi ya, nak ya. Oke, good job all. Number 3. Bagaimana cara memainkan gasing? Coba, gimana tadi ya cara mainkan gasingnya tadi? Gasing dilempar dan ditarik. Enggak kan? Yang kurang ajar Dengan cara melilitkan tali pada gasing kemudian melempar gasing sampai tali. Oke, good job ya. Hieronymus, David, Febrian, sama Kenzo tadi sama-sama menjawab. Benar tadi ya, gasing dimainkan dengan cara dililit pada tali, kemudian dililit tali pada gasing, kemudian kita lempar sambil kita tarik. Cus. Wih, kayaknya asik mainnya ya. Kalau misalnya ada, pengen juga kita main ya kan? Oke, kemudian nomor 4. Apa ide pokok paragraf tersebut? Kira-kira teks tersebut menceritakan apa? Gasing adalah yang dimainkan dengan Yes, good job ya. Semua teks tadi itu, nak, semua kalimat-kalimat itu menceritakan gasing itu adalah permainan yang diputar agar berputar pada satu titik poros. Nah, jadi itu permainan gasing itu permainan yang diputar gitu ya, nak ya. Jadi itulah tentang gasing, membicarakan tentang permainan gasing. Kemudian kelima, itu tadi sudah kita jawab ya, nak ya. Konsep-konsep apa saja kah yang mendukung paragraf? Terus that? Oke. Oke, yang nomor 5 tadi, konsep apa saja kah yang mendukung paragraf tersebut? Nah, kita kan menguraikan konsep-konsep karena konsep-konsep tadi itulah yang kita sebutkan di nomor 1 tadi. Nomor 1 kan tadi kita sudah bahas apa yang kamu ketahui tentang gasing. Nah, itulah juga yang merupakan konsep yang mendukung paragraf tersebut. Membicarakan tentang gasing, terbuat dari apa sih gasing, bagaimana cara memainkannya, jenis-jenis gasing. Nah, kalau kita uraikan itu tadi, nah, kita sudah dapat konsep-konsepnya. Dan semua konsep itu menceritakan tentang permainan gasing. Oke, nah I think that's all ya kids ya for today about menguraikan konsep yang saling berkaitan pada paragraf. Misalnya, berkaitan nggak tadi apa yang kita sebutkan tadi, nah, tentang gasing tadi? Berkaitan, Miss. Iya kan? Berkaitan kan? Beradu itu, Miss, itu berhubungan. Itu kan berhubungan dengan cara bermainnya. Iya, karena permainan gasing itu Iya, kalau gasing itu diceritakan tadi terbuat dari apa, bagaimana cara memainkannya, ya kan? Nah, itulah namanya berkaitan. Jadi jangan pula kita menceritakan gasing, terus tiba-tiba kita buat di sana berapa harganya. Kita tadi membicarakan tentang permainan gasing, tapi kita buat harganya di sana dijual berapa di mall, berapa di sini. Nah, dan gitu ya, nah, karena kita membahas tentang permainan gasing. Oke, nah, I think that's all for today. Before we end this meeting, please give your reaction and then I will screenshot ya. Okay, please give your best smile, kids. Okay, 1. Okay, please smile 1, 2, and 3. Okay, thank you, Jupiter class. See you in the next meeting in the next week. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Thank you for today. Bye. Bye-bye. Bye, Miss. Bye.